Saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada semua pihak yang terlibat. Jazakumullahu khairan. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang menyiapkan perbekalan untuk orang-orang yang berjihad, maka dia bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad. Dan kita sedang duduk di majlis ilmu, dan majlis ilmu adalah salah satu bentuk jihad. Majlis ilmu adalah salah satu bentuk jihad. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua amalan kita. Dan saya doakan kepada seluruh panitia, seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena panitia kajian, insyaallah mereka bisa mendapatkan pahala sebagaimana ustadznya juga bisa mendapatkan pahala. Baik, sebagaimana telah disampaikan tadi mukadimahnya, dimulai di pertemuan pada sore hari ini, bersama-sama kita akan membahas tentang adab seorang muslim, atau lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah adab bagi para penuntut ilmu. Dan saya pribadi, jika saya diminta untuk mengisi pengajian tentang adab-adab menuntut ilmu, saya pribadi selalu merasa senang. Ya, saya pribadi selalu merasa senang karena semestinya kita semua itu tidak pernah merasa cukup untuk belajar adab, termasuk di dalam kita adab dalam menuntut ilmu, adab sebagai seorang pelajar. Tidak pernah kita merasa cukup. Karena sebagaimana perkataan yang ma'ruf dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kata Abdullah bin Mubarak, perkataan yang antum semua pernah dengar saya yakin, kami dulu, kata Abdullah bin Mubarak, kami belajar adab selama 30 tahun. Belajar adab selama 30 tahun, dan kami belajar ilmu 20 tahun. Jadi lebih lama belajar adabnya daripada belajar ilmunya. Ya. Dan juga banyak sekali perkataan para a'immatul Islam, para imam-imam kita terdahulu yang sudah terbukti keimamannya, yang mereka menganjurkan pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Semacam di sini yang kita buku yang kita pegang sama-sama, saya kira sama semuanya. Di halaman 6 di situ dikutipkan perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ini wasiat Imam Malik kepada muridnya. Dan wasiat Imam Malik ini beliau dapati dari ibu beliau, seorang salihah. Imam Malik ketika kecil dididik oleh ibunya. Kata ibu Imam Malik, pergilah engkau wahai Malik kepada Rabi'ah, seorang ulama besar di zaman itu. Pergilah wahai Malik kepada Rabi'ah, pelajari adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Jadi adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu. Dan lebih-lebih lagi, ya, pelajaran adab ini semakin kita butuhkan di masa new normal sekarang ini, ya. Kebiasaan baru, di mana kebiasaan kita mulai beralih dari offline kepada online. Sudah hampir 2 tahun kita ngajinya online, ya. Aktivitas kita banyak kita lakukan secara online, termasuk pengajian. Dan kita bisa rasakan sendiri, ya. Antum bisa perhatikan, antum bisa rasakan sendiri bagaimana adab-adab menuntut ilmu itu mulai meluntur dengan pengajian itu dilaksanakan secara online. Ya. Mulai meluntur. Siapa di antara kita yang ketika mendengarkan pengajian offline bisa tidak sambil memegang HP, atau bisa tidak sambil melakukan aktivitas yang lainnya, betul-betul fokus ke layar mendengarkan pengajian? Saya kira susah mencari orang seperti itu, ya. Ini diantara sebenarnya kalau kita kaji, diantara bentuk tidak beradab terhadap ilmu. Terlebih kalau sampai megang HP sambil bersosial media, tidak beradab. Coba perhatikan bagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik.
Kata Imam Syafi'i, ketika aku berhadapan dengan Imam Malik, ketika aku belajar di hadapan Imam Malik, aku membolak-balikkan kertas dengan sangat pelan agar Imam Malik tidak mendengar suara kertasnya itu, sehingga dia tidak terganggu. Imam Malik adalah gurunya, Imam Syafi'i. Dengan sangat pelan sekali dia membalikkan kertasnya. Di antara bentuk dia adab terhadap gurunya, dan di antara bentuk dia mengagungkan terhadap ilmu. Lihat bagaimana ta'zimnya, adab yang dimiliki oleh para ulama kita. Yang ini sekali lagi di zaman online sekarang ini sudah mulai meluntur. Ya, sudah mulai meluntur. Di samping juga karena kita pengajian online, kita tidak bisa maksimal mengambil pelajaran adab dari para guru kita yang duduk di hadapan kita. Kalau kita duduk secara offline, itu lebih mudah bagi kita untuk memperhatikan gerak-gerik guru kita sambil kita mempelajari adab-adab mereka. Mereka contohkan dan mereka praktikkan langsung di hadapan kita yang duduk di majelis ilmu. Oleh karena itulah diriwayatkan bahwasanya yang duduk di majelis Imam Ahmad itu, jika Imam Ahmad mengisi pengajian, ada 5.000 orang. Dari 5.000 orang yang mengambil ilmunya Imam Ahmad hanya 500 orang. Sisanya 4.500 mereka mengambil apa? Mereka mengambil adabnya Imam Ahmad. Ya, bayangkan 5.000 orang, mungkin ada yang sampai memanjat tembok untuk melihat. Terlebih di zaman itu tidak ada sound system, ya. Maka ada yang naik ke kendaraannya, mungkin naik ke untanya dalam rangka bisa melihat Imam Ahmad. Yang mereka lihat adalah adabnya Imam Ahmad. Bagaimana seorang ulama dia duduk di majlisnya mempraktikkan adab-adab Islamiyah. Ya. Sehingga sekali lagi di antara sebab lunturnya kita adab kita di majelis online itu adalah kita tidak bisa langsung memperhatikan gerak-gerik guru kita. Maka di antara yang patut kita syukurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah juga kita mulai diizinkan untuk mengadakan pengajian-pengajian offline, ya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa mengambil faedah satu sama lain dari majelis-majelis yang ada, dari para guru-guru kita, untuk mengambil pelajaran adab yang ada pada diri mereka. Baik, sekarang kita berpindah ke kitab ini yang sudah dibagikan. Sebagaimana judulnya untuk pertemuan yang pertama ini adalah mengenal Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji dan kitab beliau, karya beliau Ta'limul Muta'allim. Baik, di sini sudah disebutkan, mungkin kita tidak baca seluruhnya karena ini bukan bagian dari tulisan Imam Az-Zarnuji. Di halaman 10 dituliskan biografi beliau di situ. Kita baca sebagiannya saja. Intinya di sini disebutkan panggilan beliau adalah Az-Zarnuji yang diambil dari nama kota tempat beliau bermukim, yaitu kota Zarnuj. Zarnuj diperselisihkan di mana tepatnya, akan tapi yang jelas adalah bagian dari Asia Tengah. Ya, kawasan Uzbekistan, Turkmenistan dan seterusnya di sana. Maka Zarnuj dari sana. Dan Imam Az-Zarnuji adalah di antara contoh ulama besar yang bukan dari kalangan orang Arab. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk memotivasi kita juga. Ulama-ulama Islam dari zaman ke zaman, ulama-ulama besar itu tidak selalu orang Arab. Tapi banyak juga ulama-ulama besar kita yang merupakan orang Ajam. Orang Ajam itu maksudnya orang non-Arab. Yang motivasi untuk antum mencari ilmu, bisa jadi antum suatu saat menjadi seorang ulama besar yang tidak harus orang Arab. Contohnya Imam Az-Zarnuji. Contoh lainnya penulis Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, tahu Kutubus Sittah? Kitab hadis yang 6, ya, kitab rujukan utama hadis yang 6 apa saja? Tahu? Kitab hadis yang 6?
Bukhari, ini para penuntut ilmu harus tahu ini. Kalau disebut kutubus sittah, 6 kitab hadis utama, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmizi. Ini kutubus sittah, kitab yang 6 maksudnya, kitab hadis yang 6. Abu Daud, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. 4 orang dari 6 orang imam penulis kutubus sittah ini adalah orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Yang pertama siapa di antara 6 itu? Bukhari. Imam Bukhari bukan orang Arab. Aslinya ya, maksudnya aslinya beliau, kenapa dinamakan Bukhari? Karena beliau dari Bukhara, Bukhara di Uzbekistan kalau saya tidak salah, tapi kawasan Asia Tengah juga. Beliau tidak dari Arab aslinya. Imam Muslim juga dari daerah kawasan sekitar Naisabur, sekitar Iran kalau saya tidak salah, Naisaburi makanya nama beliau. An-Nasa'i juga, At-Tirmizi juga. At-Tirmizi dari Uzbekistan juga, ya, dekat dengan Bukhari. Maka bukan orang-orang Arab, ya, termasuk juga Imam Zarnuji ini. Adapun secara fikih, Imam Az-Zarnuji mazhab beliau adalah mazhab Hanafi, ya, mengikuti Abu Hanifah. Terlihat dari banyak kutipan-kutipan beliau yang nanti kita baca di dalam buku beliau ini. Beliau banyak mengutip dari ulama-ulama bermazhab Hanafi. Dan yang menarik dari biografi Imam Az-Zarnuji ini adalah tidak banyak yang tahu secara pasti. Bukan tidak banyak yang tahu, memang tidak ada yang tahu secara pasti. Yang pertama, nama lengkap beliau atau nama asli beliau itu siapa? Nama asli beliau tidak ada yang tahu. Burhanul Islam itu gelar, ya. Burhanul Islam itu gelar, seperti Syekhul Islam, kemudian Syamsuddin, itu gelar semua, bukan nama. Az-Zarnuji tadi nisbah kepada daerah beliau, sehingga tidak ada yang tahu nama aslinya siapa. Dan juga tidak ada yang tahu tanggal pastinya beliau lahir tahun berapa, dan tahun berapa pula beliau wafat, tidak ada yang tahu. Di syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin disebutkan di sini tidak bisa dipastikan tanggal beliau lahir dan wafatnya, hanya saja diperkirakan di akhir abad ke-6. Akhir abad ke-6 beliau lahir dan wafat di pertengahan abad ke-7. Hanya ada informasi seperti itu. Ya, tidak disebutkan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak ada satupun yang tahu nama pastinya beliau itu siapa. Meskipun ada dugaan di sini karena kebiasaan di zaman dulu, nama Burhan itu gelar yang diberikan untuk orang-orang yang bernama Ibrahim. Jadi ada dugaan nama beliau aslinya Ibrahim, karena kebiasaan di zaman dulu ada kebiasaan memberi gelar Burhan untuk nama orang Ibrahim. Tetapi tidak bisa dipastikan. Dan apa yang saya katakan menarik tentang ini, perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat mementingkan keikhlasan dalam menulis kitab, dalam menulis karya. Sangat dipentingkan, yang penting keikhlasannya. Dan mereka tidak terlalu mementingkan bahwa ini karya saya. Tidak perlu diklaim ini karya saya, tidak. Yang penting bagaimana caranya saya ikhlas dan manfaat dari kitab ini bisa tersampaikan kepada umat. Ini yang dipentingkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itulah kita ketahui sampai zaman sekarang itu ada beberapa kitab itu yang masih diperselisihkan. Ini sebenarnya karyanya siapa? Ya. Bahkan sepertinya kalau saya tidak salah ada beberapa kitab di dalam ilmu nahwu sharaf, ya, di sharaf terkhusus, tidak diketahui penulisnya itu siapa, tidak diketahui. Akan tapi isinya benar,
ya, para ulama mereka membaca, ini isinya bagus sekali. Tidak ada yang salah meskipun kita tidak tahu penulisnya. Nah, maka ini menunjukkan betapa ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama zaman terdahulu, mereka sangat mementingkan keikhlasan bagi mereka dalam mereka berkarya. Dan juga di sini dilakukan penelitian oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang apakah benar, ya, kitab Ta'limul Muta'allim ini benar karyanya Az-Zarnuji. Ya, lihat bagaimana tidak terlalu penting bagi pengarangnya itu sebenarnya, ya. Dia mengklaim ini karyanya tidak terlalu penting bagi pengarangnya, sehingga diperselisihkan atau sehingga perlu diteliti lagi oleh para ulama, ini benar tidak karyanya Az-Zarnuji, ya. Meskipun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin benar, ya, ini benar kalau dinisbatkan kitab ini karyanya Az-Zarnuji, itu benar. Karena ada beberapa pertimbangan beliau sampaikan di sini, tidak perlu kita bacakan, tapi menurut penelitian beliau benar. Dan juga faedah tambahan juga yang juga diteliti oleh para ulama itu adalah judul kitabnya. Judul kitab yang diberikan oleh pengarang kitab itu apa sebenarnya? Ini Ta'limul Muta'allim. Ada beberapa kitab manuskrip, terkhusus kitab-kitab yang klasik. Beberapa kitab klasik itu diperselisihkan namanya oleh para ulama, ya. Perselisihkan ini judul kitabnya sebenarnya apa? Oke? Makanya ada beberapa kitab itu yang di pasaran itu ada dua versi. Isinya sama, kan, tapi diperselisihkan tentang judulnya apa. Ya, ini sedikit faedah tambahan saja. Akan tapi sekali lagi, ya, ini karyanya Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan rahmatnya kepada Imam Az-Zarnuji, karena jasa yang telah beliau berikan kepada umat Islam melalui kitab ini, dan tidak diketahui ada karya Az-Zarnuji yang lainnya selain kitab ini, Ta'lim Al-Muta'allim ini. Dan itu sedikit biografi tentang Zarnuji. Dan kita sekarang berpindah ke kitab ini, judulnya adalah Ta'lim Al-Muta'allim Tariqah At-Ta'lim. Tariqah Ta'allum, ya, Tariqah Ta'allum. Pelajaran bagi para pelajar, ya, bagi para penuntut ilmu, Tariqah Ta'allum, tentang metode menuntut ilmu. Ya, pelajaran bagi para pelajar tentang metode menuntut ilmu. Di sini nanti insyaallah akan kita baca mulai malam hari ini mukadimahnya. Imam Az-Zarnuji, beliau akan membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan juga riwayat-riwayat dari perkataan-perkataan imam-imam terdahulu, yang itu sangat bermanfaat sekali. Namun juga yang perlu saya sampaikan adalah beberapa hadis dan beberapa riwayat di dalam kitab ini, itu beberapa riwayatnya adalah riwayat yang lemah, bahkan riwayat yang setelah diteliti tidak ada asal usulnya. Makanya kita perlu nanti hati-hati membacanya, dan alhamdulillah di kitab yang telah dibagikan itu sudah ditahqiq, sehingga sudah diberikan catatan di sana mana riwayat-riwayat yang tidak sahih, maka sudah ada catatan kakinya, insyaallah lebih aman. Tetapi tidak mengurangi kebermanfaatan dari kitab ini, ya, tidak mengurangi kebermanfaatannya. Baik, sekarang kita berpindah ke muqaddimah di halaman 14. Sebelum kita membaca muqaddimah, saya ingin memberikan faedah tambahan yang ini insyaallah sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, yang antum semua harus familiar dengan istilah ini, tentang nomenklatur, ya, tentang terminologi. Ketika kita belajar, ketika kita mengikuti kajian kitab, ada istilah yang namanya matan, kemudian ada ta'liq, ada syarah, ada hasiyah,
lalu ada tahqiq. Yang antum pegang di sini adalah matan dan tahqiq. Matan dan tahqiqnya sekalian. Oke, matan dan tahqiq. Lalu nanti ada syarah, ada hasyiyah, ada ta'liq. Ada yang tahu apa perbedaannya? Saya ada hadiah parfum. Apa bedanya matan, syarah, ta'liq dan syarah dan hasyiyah? Coba, fadhal. Oke, penjelasan dari oke. Baik, itu syarah. Ta'liq catatan dalam matan. Hasyiyah belum tahqiq lagi. Tahqiq apa? Catatan dari. Baik, kurang satu tadi. Ada yang mau melengkapi? Kurang satu tadi. Hasyiyah. Baik, karena tidak ada nanti saya serahkan saja parfumnya. Barakallahu fik. Baik, ini istilah yang para penuntut ilmu harus familiar. Kita mulai dari matan. Matan itu adalah kitab intinya. Yang biasa karakter dari matan itu dia ringkas. Ta'lim muta'allim ini matan. Oke. Arba'in An-Nawawi 40 hadis itu matan. Ringkas dia. Kitab ringkas. Lalu ada syarah. Syarah itu menjelaskan matan ini. Ya. Karena terkadang kita terkhusus di zaman ini ilmu alat kita kurang, bahasa kita kurang, ada ilmu alat kita untuk memahami perkataan para imam itu kurang, sehingga kita perlu penjelasan. Maka ditulis syarah. Syarah itu penjelasan. Misalnya ini yang saya pegang ini syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Lalu ada lagi ta'liq. Azan dulu. Baik, kita berhenti terlebih dahulu azan. Nanti insyaallah setelah azan kita lanjutkan sebentar. Wallahu taala a'lam.
Baik. Tadi sudah, matan sudah, syarah penjelasan atas matan. Lalu ada ta'liq. Ta'liq itu sama juga penjelasan atas matan, akan tapi bentuknya dia semacam catatan kaki, dan biasanya dia komentarnya kalimat per kalimat, atau dia fokus menjelaskan kata-kata saja. Misalnya ada hadis, maka untuk masing-masing kata dalam hadis tersebut, terkhusus kata-kata yang tidak dimengerti atau kata-kata yang berpotensi tidak dimengerti, maka diberi catatan kakinya untuk menjelaskan maknanya apa. Maka ini yang disebut sebagai ta'liq. Adapun syarah, dia biasanya kalau misalnya kita baca nanti, saya syarah berdasarkan syarahnya saya Shalawat Al-Utsaimin, dia per paragraf, dibaca beberapa paragraf baru dijelaskan, dibaca beberapa kalimat baru dijelaskan. Kalau ta'liq dia modelnya kalimat kata per kata. Oke, ini ta'liq. Kalau hasyiyah itu ringkasnya adalah syarahnya atas syarah. Ya, ada kitab syarah penjelasan atas matan. Lalu ini dijelaskan lagi oleh hasyiyah. Ya, penjelasan lebih lanjut. Dan biasanya dia kalau layoutnya itu di atas matan, di bawah syarahnya. Biasa hasyiyah itu di sebelah kanan, di pinggir kanan kirinya. Catatan tambahan. Lalu ada lagi tahqiq. Yang ini tidak kalah pentingnya. Dan di catatan kaki antum silakan lihat di covernya di sana. Ditahqiq oleh Marwan Qabbani. Apa itu tahqiq? Ringkasnya tahqiq itu adalah diteliti. Apa yang diteliti dalam tahqiq itu? Jadi seperti ini. Misalnya ini kitab Ta'lim al-Muta'allim ini kan tadi sudah disebutkan ditulis pada zaman sekitar abad 6 ataupun abad 7. Ya. Sekitar berapa berarti? Sekitar 8 abad yang lalu. Oke. Dan manuskripnya itu masih bisa kita dapatkan di zaman ini. Manuskrip aslinya. Nah, yang patut kita ketahui adalah zaman dulu itu jangan bayangkan ada sistem percetakan seperti sekarang ya, atau sebelumnya. Di zaman Nabi SAW itu kemampuan para sahabat itu lebih unggul menghafal mereka daripada menulis. Ya, oleh karena itulah kenapa Al-Quran lebih banyak dihafal daripada ditulis. Karena memang secara kemampuan para sahabat itu kalau secara akumulasi lebih banyak yang mampu menghafal daripada menulis. Lalu mulai datang zaman tulis menulis. Ya, zaman tulis menulis di abad 6 dan abad 7 sudah mulai berkembang alat tulis, kertas dan seterusnya. Akan tapi ketika itu tidak ada percetakan. Sehingga apa yang terjadi? Jika seorang ulama dia menulis sebuah karya dan karyanya itu ingin disebarkan, apa yang dilakukan? Disalin ulang. Oke? Kitab itu disalin ulang. Secara manual oleh manusia ditulis. Nah, sehingga di sana sangat memungkinkan ada human error di sana. Ada human error atau ada salah harokat, kurang huruf dan seterusnya. Akan tetapi biasanya ada beberapa versi manuskrip ini. Karena tadi misalnya Imam Az-Zarnuji menulis, ada murid beliau 2 orang yang ingin memiliki salinannya, maka ditulis sehingga 2 orang muridnya ini memiliki salinan. Nah,
Sehingga orang-orang pentahkik semacam Marwan Qabbani ini, saya belum baca apa yang ditahkik oleh Marwan, akan tetapi Syekh Marwan, akan tetapi yang dilakukan oleh para pentahkik itu adalah biasanya mereka membandingkan manuskrip, ya. Misalnya 2 orang murid Imam Zarnuji ini, sampai zaman sekarang misalnya ada manuskripnya. Kalau ada 2 manuskrip kitab itu sudah sangat bagus sekali. Ada 2 manuskrip kitab sudah sangat bagus sekali sehingga bisa dibandingkan. Ya, sehingga itu bisa dibandingkan. Nanti dibandingkan kira-kira kalau ada perbedaan yang mana yang lebih benar. Ya, yang mana yang asli, yang benar-benar yang diinginkan oleh Imam Zarnuji itu yang mana? Itu tahqiq, dibandingkan manuskrip itu. Manuskrip itu paham ya, antum pernah cari saja di internet, banyak gambar-gambar manuskrip kitab-kitab asli, dan bahkan di sini tidak ada ya. Kalau kita beli kitab-kitab Saudi itu biasanya dilampirkan manuskrip aslinya, fotokopiannya. Dan di zaman ini yang rajin melakukan tahqiq seperti ini adalah Al-Imam Syekh Al-Albani. Di antara kerjaan Imam Al-Albani itu, bertahun-tahun beliau melakukan penelitian berupa tahqiq ini. Beliau memiliki akses terhadap perpustakaan, salah satu perpustakaan terbesar yang dia itu menyimpan banyak manuskrip asli kitab-kitab para ulama. Sehingga Imam Al-Albani, Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau bergulat dengan manuskrip-manuskrip ini. Diteliti, dibandingkan yang mana yang lebih benar, yang mana perkataan yang lebih benar dari penulis aslinya. Maka ini tahqiq. Ya, ini tahqiq. Ya, di sini tidak ada keterangannya dari mana beliau mentahqiq. Kan tapi sekali lagi itu tadi istilah matan, kemudian ada syarah, ada ta'liq, ada hasyiyah, dan ada tahqiq. Oke, antum harus familiar dengan itu. Nanti kita sepanjang pengajian insyaallah saya akan sebutkan. Kalau kita lihat di matannya, oke, berarti kita melihat matan Imam Az-Zarnuji di sini ya, yang ditulis Imam Az-Zarnuji, kitab yang kecil ini. Atau kalau saya katakan di tahqiqnya Syekh Marwan, maka cek catatan kaki. Syekh Marwan beliau mentahqiq, lalu beliau simpulkan di catatan kaki. Misalnya coba dibuka halaman 22. Ada catatan kaki nomor 1 dan nomor 2 di situ, halaman 22. Catatan kaki nomor 1 dan nomor 2 itu contoh tahqiq, penelitian yang dilakukan oleh Syekh Marwan Qabbani. Ya, itu contoh tahqiq. Yang di atas itu matan yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Yang di bawah ditulis oleh Marwan Qabbani. Atau kalau saya katakan syarahnya menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka saya merujuk ke kitab ini ya. Ini syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, penjelasan terhadap matan. Baik, saya kira kita cukupkan demikian. Kita tidak sempat membaca muqaddimahnya. Tetapi insyaallah akan kita baca muqaddimah ini yang ditulis oleh Imam Zarnuji rahimahullah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, wallahu taala alam. Sudah ya, tidak ada sesi tanya jawab ya. Baik, wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.